karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Di dalam suatu kelas perkuliahan, terdapat diskusi yang dilakukan antara mahasiswa. Terdapat dua orang yang mengemukakan pendapat. Yang satu orang yang banyak ngomong, senyum ke semua orang, aktif diskusi, aktif organisasi. Yang satu lagi orang yang pendiam. Ia lebih banyak diam, dengerin, sesekali komentar, tapi isinya selalu dalam. Pertanyaannya, siapa yang biasanya dianggap lebih pintar? Siapa pendapat yang disetujui oleh mayoritas mahasiswa di kelas? Siapa yang paling disukai oleh dosen dan mahasiswa lainnya? Jawabannya sudah pasti orang yang ekstrovert. Hal ini sering bikin para introvert tersenyum pahit. Dan dari sinilah semuanya bermula. Dunia kita, sejak sekolah, kampus, sampai kantor, secara nggak sadar lebih menghargai ekstrovert dibanding introvert. Kenapa bisa begitu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dalam video kali ini kita akan bongkar kenapa orang ekstrovert lebih dihargai dibanding orang introvert. Putar dulu intronya. Kenali dunia dalam satu cerita. Dari kecil kita sudah diajarin satu standar. Aktif itu bagus. Anak yang banyak ngomong dibilang percaya diri. Anak yang diam dibilang pemalu. Padahal bisa jadi dia banyak memikirkan banyak hal di kepalanya. Di kelas, murid yang sering angkat tangan dianggap pintar. Yang jawabannya ditulis rapi tapi nggak pernah ngomong, aman, nggak kelihatan. Dunia kerja juga sama. Karyawan yang vokal dianggap punya leadership. Yang kerjaannya rapi tapi jarang presentasi, dibilang kurang menonjol. Masalahnya bukan karena introvert nggak mampu. Masalahnya karena sistem kita suka yang kelihatan. Menurut banyak kajian psikologi sosial, masyarakat modern, terutama budaya barat dan urban, mengaitkan kesuksesan dengan sifat ekstrovert, komunikatif, ekspresif, mudah bergaul. Singkatnya, kalau kamu banyak ngomong, mudah bergaul, kamu dianggap hidup. Padahal introvert bukan antisosial. Mereka cuma punya cara berbeda dalam mengolah energi. Ekstrovert dapat energi dari interaksi. Introvert dapat energi dari ruang tenang. Ibarat baterai yang satu ngecas di keramaian, yang satu ngecas di kesunyian. Beda colokan, bukan beda kualitas. Meeting panjang, diskusi spontan, brainstorming rame-rame. Introvert yang butuh waktu mikir sering kalah start. Bukan karena idenya jelek, tapi karena idenya muncul setelah meeting selesai, pas lagi ngopi sendirian. Dan ini ironis, karena riset justru menunjukkan introvert sering unggul dalam hal fokus, analisis mendalam, dan pengambilan keputusan yang hati-hati. Banyak pemimpin sukses justru introvert. Mereka nggak banyak ngomong tapi tahu kapan harus bicara. Nggak mendominasi, tapi mendengarkan. Masalahnya, sifat-sifat ini nggak berisik, jadi sering nggak diapresiasi. Budaya modern juga ikut berperan. Kita hidup di era media sosial di mana kepribadian yang ekspresif, percaya diri di depan kamera dan mudah bicara, lebih mudah dapat perhatian. Ekstrovert cocok dengan panggung ini. Introvert sering merasa itu melelahkan. Masyarakat kita sering salah kaprah. Diam dikira pasif. Tenang dikira nggak punya ambisi. Padahal bisa jadi di dalam otaknya lagi memikirkan masa depannya. Ekstrovert sering dianggap percaya diri. Padahal kadang cuma nggak tahan sama keheningan. Dan ini bukan soal siapa lebih baik. Ini soal siapa yang lebih sesuai dengan panggung yang disediakan. Dunia suka panggung, introvert suka ruang. Tapi sekarang mulai ada pergeseran. Di era kerja berbasis ide, strategi, dan kreativitas mendalam, kualitas introvert mulai kelihatan. Kerja remote, waktu refleksi, komunikasi tertulis. Semua ini memberi ruang untuk introvert bersinar tanpa harus pura-pura jadi orang lain. Jadi kalau kamu introvert dan sering merasa kurang, mungkin bukan kamu yang salah. Mungkin panggungnya aja yang belum cocok. Dan kalau kamu ekstrovert, ini bukan serangan. Dunia butuh kamu juga. Yang perlu kita ubah bukan orangnya, tapi cara kita menghargai perbedaan. Karena dunia yang sehat bukan yang isinya paling rame, tapi yang memberi ruang untuk semua suara, termasuk yang pelan.
Menjadi introvert adalah kekuatan, bukan kekurangan. Hargai kebutuhan diri untuk mengisi ulang energi dalam kesendirian. Cintai ketenangan, dan banggalah menjadi pemikir mendalam serta pendengar yang baik. Tidak perlu memaksa menjadi ekstrovert. Jadilah dirimu sendiri yang unik karena dunia membutuhkan perspektif tenangmu, bukan kebisingan yang dipaksakan. Kalau kamu adalah orang introvert yang pernah merasa nggak didengar, cuma karena kamu nggak banyak ngomong, video ini buat kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan klik link Saweria di deskripsi untuk mendukung admin supaya semangat dalam membuat konten selanjutnya. Sebelum ditutup, boleh dong kata-katanya hari ini? Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Kemarin kan di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh?